intelektual. Pernahkah kita berpikir, mengapa perusahaan besar runtuh, sementara startup kecil justru melesat begitu cepat? Jawabannya bukan semata-mata karena teknologi, tetapi karena kualitas manusia di balik teknologi tersebut. Kita saat ini sedang hidup di era revolusi industri 4.0. Era di mana kecerdasan buatan, big data, dan robot mampu mengubah cara kita bekerja dan berpikir. Perubahan tidak lagi menunggu kesiapan kita. Teknologi bergerak dengan cepat. Sistem berubah. Dan jenis pekerjaan lama perlahan menghilang. Pertanyaannya bukan lagi apakah revolusi industri 4.0 akan mempengaruhi kehidupan kita, tetapi apakah sumber daya manusia siap menghadapinya? Hari ini, kecerdasan buatan, big data, dan otomasi bukan sekedar alat bantu, tetapi penentu siapa yang bertahan dan siapa yang tertinggal. Tanpa sumber daya manusia yang kreatif, unggul, dan berkarakter, bonus demografi Indonesia justru bisa berubah menjadi beban masa depan. Mahasiswa dituntut bukan hanya lulus, tetapi memiliki ilmu, kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia industri. ASN dituntut bukan hanya patuh prosedur, tetapi adaptif dan inovatif. Pimpinan organisasi dituntut saat ini bukan hanya mengelola, tetapi mengarahkan perubahan. Inilah sebabnya pembangunan sumber daya manusia menjadi agenda yang sangat mendesak, bukan hanya membangun keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas untuk menciptakan solusi, kompetensi untuk bersaing secara global, dan karakter untuk menjaga integritas di tengah kemajuan teknologi. Bangsa besar tidak ditentukan oleh kecanggihan mesinnya, tetapi oleh kualitas sumber daya manusianya. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana membangun sumber daya manusia yang kreatif, unggul, dan berkarakter agar Indonesia tidak sekedar mengikuti perubahan, tetapi menjadi penggerak utama peradaban di era revolusi industri 4.0 saat ini. Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah fase perkembangan industri yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital secara masif. Pada era ini, teknologi seperti big data, artificial intelligence, internet of things, dan robotik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Perubahan ini menuntut perubahan paradigma sumber daya manusia. Jika sebelumnya manusia hanya dituntut untuk bekerja secara manual atau rutin, pada saat ini manusia harus mampu berpikir kritis, menguasai teknologi, harus mampu beradaptasi dengan cepat, dan manusia harus mampu bekerja secara kolaboratif. Sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0 harus memiliki kombinasi antara hard skill, soft skill, kombinasi teknologi informasi, serta pengetahuan yang luas agar mampu bersaing dan bertahan menuju masyarakat masa depan atau society 5.0. Di Indonesia saat ini, pembangunan sumber daya manusia menghadapi fenomena yang semakin kompleks seiring dengan percepatan revolusi industri 4.0. Pertama, terjadi kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan memiliki ijazah, namun belum sepenuhnya memiliki keterampilan teknis, kreativitas, dan penguasaan teknologi yang dibutuhkan dunia industri. Akibatnya, fenomena educated unemployment menjadi tantangan nyata. Kedua, kemampuan adaptasi sumber daya manusia terhadap teknologi belum merata. Di satu sisi, muncul generasi muda yang melek digital, kreatif, dan inovatif. Namun di sisi lain, masih banyak sumber daya manusia yang kesulitan beradaptasi dengan sistem kerja berbasis digital, data, dan otomasi, terutama di sektor birokrasi dan organisasi yang tradisional. Ketiga, kreativitas belum sepenuhnya menjadi budaya kerja. Banyak organisasi masih terjebak pada pola kerja rutin, hierarkis, dan minim ruang eksperimen. Ide-ide baru seringkali terhambat oleh ketakutan akan kegagalan,
budaya menyalahkan, dan resistensi terhadap perubahan. Keempat, tantangan karakter dan integritas semakin mengemuka. Kemajuan teknologi tidak selalu diiringi dengan kematangan etika. Fenomena pelanggaran etika, rendahnya disiplin, dan lemahnya tanggung jawab menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai karakter. Kelima, bonus demografi di Indonesia berada pada titik kritis. Jumlah penduduk usia produktif yang besar akan menjadi kekuatan luar biasa jika dikelola dengan baik. Namun, tanpa sumber daya manusia yang kreatif, unggul, dan berkarakter, bonus demografi justru berpotensi menjadi masalah sosial, ekonomi, dan ketenaga kerjaan. Fenomena-fenomena tersebut menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia Indonesia tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan terintegrasi antara pendidikan, pelatihan, budaya kerja, kepemimpinan, serta penguatan karakter. Berbagai tantangan sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0 menunjukkan bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup. Dibutuhkan manusia yang mampu berpikir kreatif, berani berinovasi, cepat beradaptasi terhadap perubahan. Disinilah pentingnya membangun sumber daya manusia kreatif sebagai pondasi utama daya saing di era digital. Sumber daya manusia yang kreatif adalah individu yang mampu berpikir inovatif, yang mampu menghasilkan ide-ide baru, serta menemukan solusi yang unik dan efektif terhadap permasalahan. Sumber daya manusia kreatif tidak hanya mengikuti pola kerja yang sudah ada, tetapi berani menciptakan cara baru, strategi baru, dan pendekatan baru. Berikut ini adalah ciri-ciri sumber daya manusia kreatif, yaitu berpikir kritis, fleksibel dalam menghadapi perubahan, mampu bekerja sama dalam tim, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terus belajar dan berkembang. Dalam dunia bisnis, sumber daya manusia kreatif sangat penting karena mendorong inovasi produk dan layanan, meningkatkan daya saing perusahaan, menjaga relevansi perusahaan di era digital, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Bagi Indonesia, kreativitas membuka peluang karir yang lebih luas. Individu kreatif memiliki keunggulan dalam memecahkan masalah, adaptasi terhadap perubahan, memberi nilai tambah dalam tim, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. SDM kreatif tidak lahir begitu saja, tetapi perlu didukung melalui lingkungan yang terbuka terhadap ide baru, keberanian melawan rasa takut gagal, motivasi diri yang kuat. SDM yang kreatif tidak lahir begitu saja, tetapi perlu juga didukung oleh apresiasi terhadap karya kreatif. Perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi, dan SDM kreatif perlu juga didukung oleh penambahan wawasan secara terus-menerus. Seperti yang sering dikatakan, musuh terbesar kreativitas adalah keraguan terhadap diri sendiri. Sumber daya manusia yang unggul mencerminkan individu yang memiliki kompetensi tinggi, produktivitas yang baik, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Keunggulan ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing organisasi dan bangsa di era revolusi industri 4.0. Sumber daya manusia unggul adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu bersaing di tingkat global. Ciri-ciri sumber daya manusia unggul adalah terampil dan berwawasan, produktif dengan kinerja tinggi, visioner dan optimis, berinisiatif mencari solusi, komunikatif. Ciri-ciri manusia unggul selanjutnya yaitu menguasai teknologi, disiplin, serta loyal. Beberapa langkah penting dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul. Yang pertama, sertifikasi kompetensi. Sertifikasi meningkatkan kredibilitas, kepercayaan diri, dan daya saing di dunia kerja. Yang kedua, program beasiswa. Beasiswa membuka akses pendidikan berkualitas bagi individu berpotensi yang memiliki keterbatasan ekonomi. 3. Pelatihan berkelanjutan. Pelatihan teknis, soft skill, kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen waktu itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, transformasi budaya kerja.
Pemimpin harus menjadi teladan bagi nilai-nilai positif seperti disiplin, kejujuran, dan semangat kerja. Yang kelima, transformasi digital. Digitalisasi dalam manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan proses kerja itu meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan. Namun demikian, keunggulan kompetensi dan kinerja tidak akan memberikan manfaat yang berkelanjutan apabila tidak disertai dengan karakter yang kuat. Dalam konteks inilah pembangunan sumber daya manusia berkarakter menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan. Sumber daya manusia yang tidak dibarengi dengan integritas, etika, dan tanggung jawab berpotensi menyalahgunakan kompetensi dan teknologi yang dimiliki. Oleh karena itu, keunggulan harus diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai karakter agar setiap kemampuan dan inovasi yang dihasilkan membawa dampak positif bagi organisasi dan masyarakat. Dengan demikian, sumber daya manusia berkarakter merupakan penguat dan penyeimbang bagi sumber daya manusia yang unggul. Karakter yang kuat memastikan bahwa kompetensi digunakan secara bertanggung jawab, disiplin diterapkan secara konsisten, dan kemajuan dicapai. Sumber daya manusia berkarakter adalah sumber daya manusia yang jujur, bertanggung jawab, disiplin dan taat aturan, beretika, peduli terhadap sesama, memiliki rasa kemanusiaan, berorientasi pada nilai-nilai yang positif. Karakter yang kuat membuat sumber daya manusia menjadi pantang menyerah, bekerja keras dan cerdas, menjunjung tinggi gotong royong, menggunakan potensi untuk kemajuan bersama. Banyak kasus menunjukkan bahwa tingginya pendidikan tidak selalu sejalan dengan kuatnya karakter. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia harus menekankan keseimbangan antara kompetensi dan integritas. Revolusi Industri 4.0 bukan sekedar tentang kecanggihan teknologi, tetapi siapa manusia yang mampu mengelolanya. Indonesia tidak akan memenangkan persaingan global hanya dengan mesin yang canggih, tetapi dengan sumber daya manusia yang kreatif dalam berpikir, unggul dalam kompetensi, dan kuat dalam karakter. Sumber daya manusia seperti inilah yang mampu beradaptasi, berinovasi, serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah perubahan yang cepat. Pembangunan sumber daya manusia harus menjadi investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Sinergi antara individu, institusi pendidikan, organisasi, dan pemerintah itu menjadi kunci nyata agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama dalam era revolusi industri 4.0. Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh teknologi yang kita miliki, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia yang kita bangun hari ini. Diskusi kita ini semoga memberi perspektif yang bermanfaat dan aplikatif. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar. Saya, Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SEMEC. Sampai bertemu kembali di topik-topik menarik selanjutnya. Terima kasih.